bahwasanya petilasan-petilasan seperti ini hanya sekedar cerita dari mulut ke mulut yang belum tentu kebenarannya. Iqra' rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Qalam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ekspedisi kita kali ini kita berada di petilasan Prabu Angling Dharma. Prabu Angling Dharma, sebenarnya beliau ini belum begitu jelas tentang silsilahnya. Siapa beliau, dari mana, keturunan siapa, belum jelas. Bahkan kata salah satu dosen dan ahli arkeolog di Universitas Malang, beliau menyebutkan bahwasanya Angling Dharma sebenarnya merupakan kisah yang fiktif. Akan tetapi karena banyaknya lisan yang menceritakan kisah-kisah perihal Prabu Angling Dharma, sehingga kisah tersebut dianggap sebuah kenyataan, sehingga banyak orang mempercayai ada daerah-daerah tertentu yang di situ dipercayai bahwasanya tempat tersebut merupakan kerajaan dari Prabu Angling Dharma. Termasuk juga di sini, di daerah Bojonegoro ini, diyakini adanya petilasan Prabu Angling Dharma, yang konon katanya tempat ini merupakan tempat yang disinggahi Prabu Angling Dharma karena beliau dihukum menjadi meliwis putih akibat beliau mengkhianati istrinya, karena beliau telah berjanji tidak menikah, namun kemudian menikah lagi. Akhirnya beliau dikutuk menjadi meliwis putih dan sempat tinggal di tempat ini. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas, bukti sejarah akan kebenaran Prabu Angling Dharma dan sosok kerajaan Malwapati belum ada bukti otentik sampai sekarang. Bahkan ahli arkeologi belum menemukan di mana sebenarnya letak posisi Prabu atau kerajaan Prabu Angling Dharma. Wallahu ta'ala alam. Sebagaimana paparan yang sudah kita sampaikan di awal, sahabat Al-Qalam rahimani wa rahimakumullah, tentang hakikat Prabu Angling Dharma, yang sebenarnya sampai sekarang belum ada bukti otentik atau peninggalan-peninggalan sejarah akan adanya Prabu Angling Dharma atau peninggalan-peninggalan kerajaan Malwapati. Sehingga dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya petilasan-petilasan seperti ini hanya sekedar cerita dari mulut ke mulut yang belum tentu kebenarannya. Kemudian yang harus kita perhatikan dan yang harus kita diskusi lebih lanjut dan yang harus kita tinjau ulang, ada sebuah keyakinan di masyarakat Jawa atau di dunia persilatan, ada yang namanya ilmu meliwis putih, yang ilmu tersebut diyakini sebagai ilmu dari Prabu Angling Dharma. Sahabat Al-Qalam rahimani wa rahimakumullah,
sekali lagi patut kita telusuri lebih lanjut, apakah benar ilmu meliwis putih itu merupakan ilmu yang dimiliki oleh Prabu Anglingdarma. Mengingat kisah dan silsilah Prabu Anglingdarma pun belum ada bukti-bukti yang nyata. Karena itu ilmu-ilmu yang menyebar di tengah-tengah dunia persilatan, semisal ilmu meliwis putih, ini tiada lain merupakan ilmu yang tidak ada sumbernya dan hanya sebuah penamaan bagi orang yang menciptakan ilmu tersebut. Ilmu meliwis putih yang berkembang di dunia persilatan, wallahu taala alam, yang kita jumpai di situ ada ritual-ritual bid'ah yang harus dilakukan oleh seseorang ketika orang tersebut ingin mendapatkan ilmu meliwis putih. Ilmu meliwis putih ini merupakan aji pamungkas bagi para pendekar yang dia memiliki lawan lebih tangguh daripada dirinya, sehingga dia mengeluarkan aji pamungkas yang bernama meliwis putih. Ajian meliwis putih ini berdasarkan referensi yang kita baca bisa didapatkan dengan cara puasa mutih selama 71 hari dan ditutup dengan puasa pati geni 3 hari 3 malam. Maka ini merupakan ritual bid'ah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa itu tujuannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk ilmu-ilmu semacam ini yang menyebabkan mendatangkan khodam dari bangsa jin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari puasa yang dilakukan oleh seorang hamba hendaknya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memperoleh ilmu kedikjayaan atau ilmu tenaga dalam. Belum lagi tentang puasa pati geni. Puasa pati geni ini jelas merupakan puasa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari puasa wisol, melarang dari puasa yang menyambung tanpa berbuka. Sahabat Al-Qalam rahimani wa rahimakumullah, hati-hatilah terhadap ilmu-ilmu yang justru ilmu tersebut mengundang khodam dari bangsa jin yang menyebabkan diri orang yang memilikinya akan diganggu, bahkan sampai anak keturunannya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, sahabat Al-Qalam rahimani wa rahimakumullah, adalah kebiasaan kaum muslimin yang sebagian mereka jahil, tidak mengerti dengan agama yang hak ini, agama yang benar ini, sehingga menjadikan tempat-tempat seperti ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di petilasan tersebut ada beberapa dupa, bahkan di kuncup petilasan tersebut ada beberapa nama. Yang nama tersebut yang tulisan tersebut ada tulisan seger waras, artinya semoga sehat selalu. Demi Allah, sahabat Al-Qalam rahimani wa rahimakumullah, meminta kesehatan, meminta kesembuhan, meminta apapun, bukan datang ke tempat seperti ini, tapi datanglah ke masjid Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Wahai Muhammad, ketika hambaku bertanya kepadamu tentang diriku,
maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Tempat-tempat yang kita bisa pakai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipenuhi hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di tempat-tempat seperti ini, tapi datanglah ke masjid. Jalanilah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kemudian di setiap sujud berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diiringi dengan permohonan ampun, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita minta kepadanya. Wallahu taala alam. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim.